Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunisa Azahra, NRP 18 dari kelas 2D4 ITA. Di sini saya akan menjelaskan modul testing dari Y2. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada topik pembelajaran. Jadi pada modul kali ini kita akan membahas tentang penjelasan tentang testing, kemudian penjelasan tentang macam-macam testing, kemudian penjelasan tentang unit testing, kemudian penjelasan tentang functional testing, dan penjelasan tentang acceptance testing. Kita langsung masuk kepada topik yang pertama. Apa itu testing? Jadi testing atau pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi. Modul tunggal, sekelompok modul, yaitu terkait dengan tujuan, penggunaan, perilaku atau struktur, atau keseluruhan sistem. 3 tahap uji dapat dibedakan menjadi unit testing, integration testing, dan system testing. Kita lanjut. Developing with tests. Jadi test driven development atau TDD dan behavior driven development atau BDD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Perbedaan antara test driven development atau TDD dan development driven development, ini behavior driven development atau BDD adalah yang pertama, BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Kemudian yang kedua, BDD merupakan BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembang dan pengguna. Sedangkan TDD hanya memberi pengembang pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Kemudian BDD memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Kemudian di sini ada when and how to test. Jadi kapan dan bagaimana cara kita melakukan testing. Sementara pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Itu bisa berlebihan untuk proyek yang lebih sederhana. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengujian. Yang pertama, proyek sudah besar dan kompleks. Kemudian persyaratan proyek mulai menjadi kompleks. Proyek tumbuh terus-menerus. Kemudian proyek dimaksudkan untuk jangka panjang. Kemudian biaya kegagalan terlalu tinggi. Kemudian kita lanjut, testing environment setup. Jadi Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu Condeception, yang memungkinkan Anda membuat jenis pengujian berikut. Yang pertama unit, yaitu memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada functional, yaitu memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Kemudian yang ketiga adalah acceptance, yaitu memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Nah, Condeception sudah diinstal sebelumnya dengan template Y Basic dan Y Advanced. Jika Anda tidak menggunakan salah satu template ini, Condeception dapat diinstal dengan mengeluarkan perintah konsol berikut, yaitu composer require -def codeception /codeception atau /specify kemudian /verify. Kita lanjut. Nah, yang pertama adalah unit testing. Unit testing memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Artinya, dengan parameter input yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Pengujian unit di Y dibangun di atas PHP unit dan optional Codeception sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Di sini ya sudah ada linknya, Codeception for Y framework, kemudian ada Codeception unit tests dan PHP unit docs starting from chapter 2. Kita langsung lanjut aja ke functional testing.
Nah, tes fungsional memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP atau HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get, dan kemudian mengeksekusi instance aplikasi langsung dari kode. Tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya, yaitu ada di sini Codeception for E framework, kemudian Codeception functional tests. Maaf. Kemudian lanjut ke acceptance testing. Jadi tes penerimaan memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Penerimaan di sini sama dengan acceptance. Kemudian aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP atau HTTP, sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Pengujian penerimaan diimplementasikan dengan bantuan kerangka Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Ini ya, sama seperti sebelumnya, dan di sini ada tambahan Codeception Acceptance Tests. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata sudah selesai untuk modul testing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.